Hai kawan-kawan semua, bertemu kembali kita dalam rancangan Jom Sembang. Terima kasih kerana masih lagi meluangkan masa Anda untuk menonton rancangan ini. Jadi mari kita mulakan hari ini dengan lagu puji-pujian terlebih dahulu. Oke, lagu yang kita akan nyanyi pada hari ini adalah Kita Satu dalam Tuhan, yang ada kaitan juga dengan topik kita pada pagi ini. Iya. Mari kita nyanyi. Kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita disatukan di dalam Roh Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Oke, baiklah, mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Dear Heavenly Father, we thank you Lord for giving us this day and also for giving us this time untuk sedikit renungan yang pendek pada hari ini juga Tuhan. Kita berdoa agar Engkau beserta dengan kami dalam perbincangan kami. May that what we learn from here, may that what we going to sampaikan kepada our viewers, mereka juga bisa belajar dan mengaplikasikan di dalam hidup mereka juga Tuhan. Thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Jadi sekarang sebelum kita beralih kepada topik kita hari ini, yaitu kesatuan, tapi sebelum itu mari kita mendengar bersama-sama testimoni yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Mari kita sama-sama mendengar. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan, saya berasal dari Indonesia, dan pada saat ini saya adalah mahasiswa tahun ketiga di Asia Pacific International University di Thailand. Dan pada kesempatan ini saya sangat berbahagia, saya diberi kesempatan untuk bersaksi bagaimana Tuhan membantu saya untuk tumbuh dalam iman dan membantu saya untuk menghadapi masalah yang saya hadapi. Jadi sebagai orang muda Kristen, saya merasa iman saya masih sangat tidak stabil, di mana saya ada momen di mana saya merasa sangat lemah dan saya merasa bahwa semua masalah yang saya hadapi atau tanggung jawab yang saya pikul sangat berat dan itu sangat susah untuk saya hadapi. Dan pada saat itu saya mulai menjauh daripada Tuhan karena saya kurang berkomunikasi, karena saya sibuk untuk menghadapi masalah-masalah yang saya punya. Dan pada suatu hari saya membaca sebuah pelajaran di sekolah sahabat di mana di situ dibilang jika kita ingin bertumbuh dalam iman, kita harus membagikan tentang Tuhan kepada orang yang belum tahu tentang Tuhan. Kita bagikan bagaimana Dia membantu kita dalam kehidupan kita, bagaimana apa saja yang sudah dilakukan kepada kita. Dan pada saat itu juga saya sadar bahwa iman saya sangat lemah dan saya harus mulai membagikan kesaksian kepada orang lain tentang Tuhan. Saat itu saya mulai berdoa, saya minta pada Tuhan untuk memberikan saya arahan atau memberikan saya bantuan kemana saya harus bersaksi, kemana saya harus melayani, bagaimana agar iman saya tumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kemudian setelah saya berdoa, saya merasa Tuhan membukakan kesempatan-kesempatan kepada saya, di mana saya bisa membagikan tentang Tuhan kepada orang lain, di mana saya bisa melayani di gereja atau melayani dalam pelayanan-pelayanan gereja yang lainnya. Dan itu tanpa saya sangka itu sangat menguatkan iman saya, di mana sebelumnya saya merasa bahwa masalah-masalah yang saya hadapi sangatlah berat, sangatlah banyak. Dan setelah saya datang kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, Tuhan membantu saya untuk menghadapi semua masalah itu, dan semua menjadi ringan dalam bantuan Tuhan. Saya merasa semua masalah yang saya anggap berat, itu hanyalah masalah kecil yang bisa Tuhan hadapi dengan mudahnya. Jadi di sini saya membagikan bahwa jika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita yang membuat kita lemah dalam iman,
terutama membuat kita jauh daripada Tuhan, kita harus kembali lagi bukan untuk fokus dalam masalah yang kita hadapi, tetapi fokus kepada Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan dalam iman, kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang kita tanggung. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Itulah tadi testimoni yang telah kita dengar bersama-sama. Jadi saya harap testimoni yang diberikan itu dapat memberikan kita inspirasi untuk meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Jadi sekarang kita akan berbincang mengenai topik kita hari ini, yaitu Unity. Kesatuan di antara kita semua, kesatuan antara manusia dengan manusia, dan kesatuan kita juga dengan Tuhan. Mari kita dengar definisi tentang kesatuan daripada sahabat kita. Oke. Definisi untuk unity sangat senang. Maksud dia kesatuan ataupun bekerja sama. Jadi ada pernah dengar apa? Idiom kah? Apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Iya. Peribahasa. Seperti cerita apa? Movie Marvel's The Avengers. Wow. Avengers Assemble. So mereka harus bersatu supaya mereka dapat teguh untuk melawan semua orang jahat. Walaupun tidak kaitan, tapi it's okay. Asalkan nampak poin dia. Unity. Bergabung, bersatu. Iya. Unity adalah gabungan dan kesatuan dan kerjasama di antara ramai pihak untuk menyelesaikan sesuatu tugasan, begitu. Bayangkan seperti peribahasa tadi, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dia seperti apabila orang ramai kan, kita berganding bahu, berpegang tangan dalam mengharungi sesuatu cabaran, kita tidak akan terpecah, kita akan dapat sampai ke penghujungnya. Tapi bayangkan 6 orang berpegang tangan, sekali orang yang ketiga dan keempat terputus tangannya, jadi bercerailah kita, robohlah kita tidak akan dapat menyelesaikan misi yang telah diberikan. Jadi itu adalah apa yang kita boleh bincangkan mengenai unity, kesatuan. Jadi mari kita lihat unity ini, kesatuan ini dalam konteks Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang unity? Jadi di sini terdapat 4 ayat Alkitab yang akan kita pelajari bersama. Ayat Alkitab yang pertama terdapat dalam Filipi 1 ayat 27. Ayat yang kedua 1 Korintus 1 ayat 10. Ayat yang ketiga Efesus 4 ayat 16, dan yang terakhir Filipi 2 ayat 3 hingga 4. Jadi mari kawan-kawan semua kita belajar dan memahami apa itu unity yang diterangkan dalam Alkitab. Oke, untuk ayat Bible yang pertama ialah dari Filipi 1 ayat 27. Saya akan bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. So ini macam dalam ayat ini kan adalah tujuan kesatuan adalah supaya kita berusaha untuk memajukan Injil. So macam kalau kita unity kan kita bekerja sama untuk mungkin fikirkan idea kah ataupun buat supaya untuk spread the word of God. Yang unity. So melalui ini supaya kita boleh dapat memuliakan Kristus dan mencapai tujuan kita. Jadi kalau ini adalah unity sesama kita manusia, bagaimana kita mau bekerja sama menyebarkan Injil di seluruh dunia? Kalau kita hanya bergerak satu orang, adakah Injil itu dapat disebarkan dengan cepat? Tidak. Jadi sebab itu kita memerlukan sokongan daripada ramai pihak dan kita bersatu hati untuk mengabarkan Injil itu supaya Injil itu dapat disebarkan dengan lebih luas. Sebab kita tahu bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah apabila Injilnya disebarkan ke seluruh dunia. Apabila Injil itu telah didengar oleh seluruh umat di bumi ini, maka barulah datang Yesus ke dunia ini. Jadi sebab itu kita perlukan unity supaya Injil itu dapat disebarkan dengan cepat. Jadi ayat yang seterusnya,
Oke, ayat seterusnya terdapat dalam 1 Korintius 1 ayat 10. Di sini dia mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Oke, di sini kalau kita tengok latar belakang penulisan buku 1 Korintius ini adalah dituliskan kepada umat-umat di Korintius. Di sini dia mengatakan bahwa kalau kita seia sekata dalam satu gereja, seharusnya kita support each other. Kita sepatutnya menyokong satu sama lain, dan kita sepatutnya orang cakap kalau ada masalah kita duduk semeja, duduk dalam satu meja bulat, kita membincangkan apa yang menyebabkan masalah tersebut berlaku dan macam mana kita mau selesaikan. Itu adalah sepatutnya sesuatu yang kita lakukan apabila akan macam ada berlaku perpecahan. Kalau kamu tengok ada berlaku perpecahan, kamu buat begitu supaya tidak akan berlaku perpecahan. Iya, betul. Kalau tanpa unity itu akan berlaku perpecahan. Tidak kira di mana-mana pun, kalau even di gereja pun kita memerlukan kesatuan. Kalau tidak kesatuan, adakah kamu pikir ada orang datang ke gereja? Tiada. Kalau komiti gereja pun tidak bersatu, bagaimana anggota-anggota gereja boleh bersatu dengan antara umat yang lain juga. Jadi sebab itu dikatakan sangat penting unity itu dalam sebuah organisasi juga. Kalau tiada unity dalam organisasi, maka organisasi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Begitu. Ya. Jadi ada lagi ayat Alkitab kita kan? Di Efesus 4 ayat 16, di sini dia katakan, di bawah pimpinannya, semua anggota tubuh yang berlainan itu tersusun rapi, dan seluruh tubuh itu dihubungkan oleh sendi-sendi yang sudah tersedia. Oleh itu, apabila setiap anggota bekerja dengan sepatutnya, seluruh tubuh itu akan membesar dan menjadi kuat karena kasih. Dan kita dapat lihat dari ayat ini, dia sudah jelas mengatakan kalau setiap anggota bekerja dengan sepatutnya, kalau setiap orang bekerja dan mengerjakan apa yang orang sepatut lakukan, itu akan boleh membuatkan mereka bergabung menjadi satu, dan apabila mereka bergabung jadi satu, mereka juga menjadi kuat gitu. Gitu. Ya, seperti kalau kamu lihat tubuh badan kamu, semuanya berfungsi dengan baik kan? Kita ada fungsi kepala kita sendiri, ada leher, ada tangan, apalagi kita ada pinggang, kaki, ada jari kaki, otak, kepala, semua. Di sini saya ingin katakan sesuatu, even anggota tubuh badan kita kan, mereka semuanya bersatu untuk menjalankan satu tujuan. Sistem. Ya, sistem badan kita kan. Kalau kamu rasa tubuh badan kamu ini ada part yang tidak penting, sebenarnya semua bahagian dalam tubuh badan kita penting. Even bulu mata ini pun penting. Kalau tidak bulu mata, senanglah habuk masuk. Begitu. Even bulu mata yang kecil ini pun ada fungsinya. Kalau kamu lihat tubuh badan kamu, mana part yang paling besar? Badan kan? Perut. Perut sebab makan. Kalau kita lihat, kita akan pandang, oke, ini adalah bahagian yang besar kan? Ini bahagian yang besar. Tapi sebenarnya benda yang sekecil ini adalah sangat penting. Tanpa jari, dapatkah kamu memegang sesuatu? Tidak. Kalau contoh begini, kertas tanpa jari, macam mana saya mau pegang kertas? Mungkin saya pegang kertas begini. Dan kalau baca kertas pun mungkin begini. Ya, jadi even dalam badan kamu pun ada kesatuan. Tanpa pertolongan bagian-bagian yang kecil seperti jari, kamu tidak akan dapat melakukan sesuatu perkara yang besar. Begitu juga dengan tapak kaki kamu yang kecil, badan kamu besar tapi tapak kaki kecil. Tanpa ada tapak kaki, dapatkah kamu berjalan? Tidak. Jadi hargailah setiap bahagian tubuh badan kita, sebab kesatuan yang kita miliki tidak kira kita punya kuasa itu besar ataupun kecil, seperti tubuh badan kita, bahagian badan kita besar atau kecil, tapi semuanya mempunyai fungsi dan tujuan yang sama begitu. Jadi ayat Alkitab yang seterusnya. Oke, ayat Alkitab yang seterusnya terdapat di Filipi 2, 3 hingga 4. Oke, teruskan. Oke.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. So di sini maksud ayat ini jangan fikirkan tentang diri sendiri saja. Kamu perlu fikirkan tentang orang lain terlebih dahulu. Itu maksudnya. Jadi ini lebih kepada memberi pendapat, sebab kalau unity ini kan dia perlu persefahaman antara satu sama lain, begitu. Kalau saya sebagai ketua, sememangnya ketua itu akan memberi arahan begitu dan mencadangkan sesuatu. Tetapi sebagai seorang ketua juga harus boleh menerima pendapat orang lain. Kalau saya bersifat tidak boleh menerima pandangan dan pendapat daripada sahabat-sahabat saya, sesuatu kumpulan itu tidak akan dapat menjalankan tugasan mereka dengan baik. Sebab saya tidak boleh menerima pendapat kamu, saya tidak bersetuju. Jadi sangat perlu kalau kesatuan itu memerlukan persefahaman antara satu sama lain. Sebab tanpa persefahaman, pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan baik kan? Dan persefahaman itu juga sangat penting supaya tidak menimbulkan perasaan marah dan tidak puas hati antara satu sama lain. Jadi sebab itu dalam kesatuan itu perlu ada perasaan atau sikap terbuka, mahu menerima pendapat orang lain. Maksudnya kita tidak ego lah begitu, tidak ego. Maksudnya kita mau menerima orang lain juga punya pandangan. Sebab bila pandangan saya faham pasal ini, nanti orang lain akan bagi pendapat mereka, pandangan mereka pasal itu. Jadi apabila kita gabungkan semua pendapat orang, itu akan membentuk sesuatu outcome, sesuatu apa kita katakan itu hasil yang lebih baik. Begitu. Kalau kita mau cakap kesatuan kan, saya bagi ilustrasinya. Kalau pendapat saya jagung itu sehat. Jadi pendapat orang lain tembikai pun sehat. Pendapat orang lain lagi pisang pun sehat juga, bah. And then pendapat orang lain lagi kacang pun sehat. Jadi tidak kan saya mau stick dengan saya saja jagung dan sehat. Jadi bila kita gabungkan, saya ada jagung, kamu ada tembikai, ada kacang, ada pisang, kita gabungkan ianya menjadi sesuatu hasil yang sangat baik dan dapat dikongsikan dengan orang ramai begitu. Jadi sekarang kita sudah lihat dari sudut pandangan Alkitab mengenai kesatuan. Jadi sekarang apa yang kita boleh lihat daripada sudut pandangan diri kita sendiri tentang kesatuan ini? Ada pendapat dari sahabat kita? Jadi mengikut pengalaman saya, kesatuan ini banyak berlaku semasa kalau di sekolah. Kesatuan ini memang diperlukan apabila membuat projek. Dan apabila membuat projek ini memang semua harus bersatu supaya projek itu dapat diselesaikan dengan smooth dan cepat siap. So untuk projek itu smooth, member pun mesti bekerja sama. So biasanya untuk memilih member untuk satu projek tu lecturer akan biarkan kita untuk memilih siapa mau bersama-sama dengan buat projek tersebut lah. Tapi ada juga lecturer yang jenis secara random dia akan pilih. So apabila lecturer tersebut random memilih orang untuk buat projek dengan kamu, so kamu tiada unity. Sebab kamu tidak kenal orang tu, kamu tidak memahami dia. So untuk menyelesaikan masalah tu, so kamu perlu slow and steady untuk cuba berkenalan, memahami memahami dia. Sebab kita secara individu ni berlainan. Ya, jadi pentinglah, bagi saya pun penting sebab kita semua student, even dari sekolah rendah pergi ke sekolah menengah dan sekarang kita adalah student university. Unity itu penting sebab di university ini ramai orang dan tidak semua pun juga kita kenal. Walaupun kita bergabung dalam satu kumpulan, kita tidak mengenali antara satu sama lain, tapi pentingnya itu kerjasama walaupun kita tidak kenal antara satu sama lain. Begitu. Jadi ada pendapat lain dari sudut kerohanian tentang unity? Kalau kerohanian, kalau mengenai unity ini kan, unity kebanyakannya saya boleh katakan kurang lah, jarang kita dengar bahwa ada
sesuatu persatuan ataupun gereja mempunyai masalah kerana tiada unity. Tapi most of the time apa yang berlaku adalah apabila orang muda, kebanyakan orang muda yang selalu bukan buat masalah, tapi kamu tahu lah kan, orang muda ni masih darah panas kan. Bukan darah muda lagi, darah panas. Dia masih boiling, dia punya blood. Jadi apa yang selalu berlaku, yang kita selalu dengar adalah apabila ketua cakap ini, yang muda kadang-kadang dia terbelah kepada dua. Satu mau ikut, satu tidak mau ikut. Jadi sebagai ketua kan, itulah peranan sebagai ketua dalam mendapatkan result yang bagus. Daripada dua grup ni, ambil poin daripada satu grup yang tidak setuju, yang setuju, kamu cuba untuk mencari keserasian di sana kan. Mencari keserasian kerana memang akan ada pihak yang tidak berpuas hati, tapi at least yang sokong kamu ni dia tidak puas hati sikit, yang tidak sokong kamu ni pun dia puas hati sikit. Sebab at least ada satu benda yang diorang betul-betul setuju. Begitu juga saya mau ceritakan ada satu pengalaman lah mengenai kenapa unity ni penting. Pengalaman ni saya dalam 2-3 hari lepas masa ada aktiviti membina rumah. Jadi ada satu kejadian di mana seorang tukang ni dia orang Thai. Jadi kami ni Malaysian dengan international lah. And then kami pergilah sana. Jadi first dia cakap dia mau 13. Lepas tu yang satu lagi student ni dia cakap dia mau 15. Jadi yang tukang potong ni dia tidak tahu apa mau buat. Jadi senang cerita, dia tukang potong, dia potong 14 supaya yang Thai ni tidak cakap banyak. Lepas tu yang Malaysia ni yang international ni dia tidak. Jadi adil lah, kurang satu lebih satu tidak masalah. Begitu. Ya, jadi kadang-kadang unity ni kadang-kadang kita ambil remeh, tapi sebenarnya dia adalah perkara yang boleh membawa kepada kehancuran. Jadi itu sebab unity ni ataupun kesatuan ni adalah penting, bukan secara individu tetapi dalam semua aspek. Iya, betul, saya setuju. Sebab susah juga kita untuk puaskan ramai orang. Sebab unity ini kan menggabungkan ramai pihak. Jadi susah untuk kita puaskan semua pihak. Bila kita puaskan yang ini, ada juga yang lain tidak puas hati. Jadi pentingnya kuasa minda untuk berfikir, bijak berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebab saya percaya yang orang yang berperanan sebagai ketua ini, mereka memainkan peranan yang sangat penting untuk menyatukan semua ahli-ahlinya begitu. Seperti juga pengembala domba. Kalau dia tidak dapat menggabungkan semua kambing biri-biri dia, domba dia, mesti susah kan. Sebab bagi saya kan sebagai seorang pengembala ni, kalau kamu kehilangan satu kambing biri-biri, kamu akan risau kan. Kamu akan sedaya upaya untuk membawa yang satu ini untuk bergabung dengan yang lainnya begitu. Even satu saja yang keluar, jangan disebabkan satu yang keluar ni kamu mengabaikan yang lain. Tetapi kita bawa yang hilang ini untuk bergabung bersama-sama kembali begitu. Jadi jangan disebabkan satu keluar, jadi semua pun terpecah begitu kan. Jadi ada lagi pendapat yang lain. Sekiranya tiada pendapat yang lain, kita akan berhenti sampai sini sahaja untuk tajuk perbincangan kita, yaitu kesatuan. Jadi saya harap rakan-rakan kita yang di luar sana, kamu dapat belajar sesuatu yang baru dan sesuatu yang penting dalam perbincangan kami pada hari ini, yaitu mengenai kesatuan. Semoga info yang diberikan ini sangat bermanfaat untuk kamu pelajari bersama-sama. Jadi sebelum kita mengakhirkan program kita ini, mari kita saksikan terlebih dahulu aktiviti membuat craft tangan yang menarik, yaitu aktiviti membuat beg tangan yang dilakukan oleh para belia kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Hai sahabat-sahabat semua, bertemu kita kembali dalam rancangan Jom Sembang. Baiklah sahabat semua, pada hari ini kita akan belajar untuk membuat craft menjahit beg tangan dengan Aunty Farah. So, kita serahkan masa sekarang ini dengan Aunty Farah. Alright. Sebelum kita memulakan craft
yaitu pembuatan bag. Kita ada bahan-bahan yang diperlukan seperti kain, gunting, tali, benang, sudah tentu ada jarum. Jadi size kain yang saya ada sekarang, dia punya panjang 44 inch. Dia punya lebar 17 inch. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Oke, mari mulai. Mari kita mulai. Kain buka dulu. Buka dulu. Traditional. Oke, pas itu. Selepas itu kita ukur dulu. Ukur. Oke, ukur. Gimana mau ukur? Tebalikkan ya. Oh, yang di depan. Tebalikkan. Seperti ini. Oh, lipat bagi 2. Nah, lipat dua. Oke, lipat bagi 2. Setelah dilipat, lipat seperti ini aja. Di ujung. Oh, oke. Kasih terbalik dia. Jadi ini lipat. Nah, yang terbuka, yang begini di atas. Oke. Nah, sini Pak. Tahu? Ini kan Oke. sebegini dia. Lepas itu kita ukur dulu dia punya tepi sebelum kita jahit. Ukur dulu. Pastikan yang hujung di bawah sama dengan hujung di atas. Supaya dia seragam. Oke. Oke. Sama. Sekian, sekian. Oke. Dah? Sudah. Pas itu ukur. Lebih kurang 1,1 inch. Oke, 1,1 ya. Untuk Tepi semua dia. tepi kan. Dua Oke. belah tepi ya. 1,1 ya. 1,1. Sini. Kamu boleh tandakan. Untuk tanda mana? Sini, sini, hujung. Sini, sini. Di sebelah ini sudah juga. Ya, sudah. Ada bahagian. Kemudian terbalikkan di sebelah lagi. Di sebelah. Begini. Sama juga. Wow. Oke. Dua-dua. Dua belah. Setelah diukur, kain ini harus disetrika sebelum dijahit karena kita tidak ada jarum peniti untuk menandakannya. Jadi supaya kita senang menjahit, kain dia tidak lari, maka kita
setrika dulu. Oke. Oke, kita setrika. Setrika. Setrika ikut Garisan. garisan yang sudah ditandakan tadi. Oke, setelahnya coba. Buka lagi, sebab kita akan lipat lagi untuk kedua kali supaya benang dia tidak terkeluar. Karena kita tidak jahit tepi, maka kita akan lipat lagi supaya dia nampak kemas. Sedikit saja untuk mengemaskan. Nah, oke gini. Sampai lipat, senang lagi. Ikut garisan yang sudah di setrika tadi. Setrika lagi. Untuk mengemaskan tepi dia, karena kita tidak buat jahitan tepi. Wow. Wow. Kita pusingkan saja. Biarlah. Slow. Apakah ini varian? Apakah ini Terbalik. Saya mengingat sekolah? otak saya lost. Hilang. Ya. Dan untuk setrika ini pula. Sekarang. Ya, oke, ya.
ketinggalan. 2 orang buat pun ketinggalan. Come on, Aristia. Terbalik. Atau dia yang pegang. Oke, dan Oke ya. Langkah seterusnya kita akan potong. Lukis dulu. Oke, kita lukis. Lukis dulu, lipat macam ini supaya sama. Oh, Lipat. Lipat memanjang. cepat memanjang. Oke. Macam ini. Ya, macam ini. Kemudian lukis. Ukur dulu. Oke. Ukuran dia, ketinggian dia 9. Tidak apa. Sini. Oke, 9. Panjang dia. Oke. Terus itu Sini. Oke. 9. 9. Which side? This side. Oke. 9. Oke. oke. Terus itu Mana tuh? dia punya lebar dari sini, dari tengah sini 3. 3 sampai sini kira 3,5. Saya Tidak apa. Biarlah dan dia 8,5. Sebab sini akan dipotong dan kita lipat lagi. Tambah setengah inci lagi. Setengah inci lagi tambah. Lepas itu kita potong. Pastikan kain dipotong apa nama dia? Dilipat seragam dan potongannya tepat sampai ke sebelah. Tadi terbalik, Pas itu sekarang mana satu terbalik kita lagi. mau potong nanti. Yang Bagian luar. 3. bagian 3 tadi. macam mana cakap bagian luar ke apa? Bagian dalam. Penting di bagian dalam. Oke, bagian dalam. Jadi garisan ini kita tinggalkan sebab kita akan Kita akan lipat ke dalam. Oke. kemaskan dia punya Ya, korek. jahitan tuh. So, gunting di bagian dalam ya. Ya, gunting bagian dalam. Apa salah kita jadi? Apa salah kamu orang nih? Pastikan sama. Oke, kain ini telah dilukis tadi. Selepas dilukis, kita potong.
setelah dijahit tepi bag, kita boleh terbalikkan. Terbalikkan. Jadilah bag. Dan kita ikat. Oke, jadilah bag. Oh, wow. Nah, ini adalah hasil dia. Cantik. Yeay. Kalau mau cantik lagi, tambah dia punya aksesori. Ada. Oke. Tada! Ini adalah bag yang Sudah siap. sudah siap. Wow. Cantik. Hasilnya begini ya. Alamak, terbuka. Terbuka. Oh. Tepat? Oke, samanya siap sudah. Oke. Boleh lipat begini, bawa balik. Oke, itulah tadi craft tangan menjahit bag bersama Aunty Farah yang sudah siap. Jadi seperti yang dapat kita lihat, ini adalah hasil yang dapat kami buat pada hari ini. Comel kan? Jadi kalau sahabat-sahabat di luar sana berminat, kamu boleh join dan juga belajar daripada kami cara untuk membuat bag. Jadi itu sahaja aktiviti kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Bye! Itulah tadi aktiviti membuat craft tangan menarik, yaitu bag tangan yang dibuat oleh para remaja kita. Jadi kalau kamu berminat, kamu boleh belajar dan melihat video yang kami tayangkan dan belajar dan lakukan juga dengan rakan-rakan yang lain. Kami hanya memberi ide dan kamu boleh memilih untuk melakukannya ataupun melihat sekadar untuk hiburan masing-masing. Jadi kita berhenti sampai di sini sahaja, tetapi sebelum kita mengakhirkan rancangan kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan syurga, terima kasih atas segala pimpinan yang telah Engkau berikan. Begitu juga segala apa yang kami telah bincangkan, biarlah kami mendapat pengajaran dan pelajaran daripada apa yang telah kami bincangkan sebagai panduan dalam kehidupan kami juga ya Tuhan. Terima kasih kerana Engkau telah menjawab doa ini Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami semua Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk menonton rancangan ini sehingga ke penghujungnya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam rancangan Jom